Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis pagi 25 Agustus 2022 sampai Jumat dini hari 26 Agustus 2022, Irjen Pol Verdi Sambo telah menjalani sidang etik. Hasil putusan sidang etik yang dipimpin Kabag Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, menyatakan Sambo telah melakukan perbuatan tercela. Tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua ini diberi saksi, pemberhentian dengan tidak hormat, dan sanksi administratif berupa penahanan selama 21 hari. Di hadapan sidang, Sambo mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal atas perbuatannya, namun Sambo belum menerima putusan pemecatan dan akan mengajukan banding sesuai dengan pasal 69 Perpol 7 tahun 2022. Dengan mengajukan banding terhadap putusan etik tersebut, apakah ada sikap yang tidak konsisten dari Verdi Sambo? Sebelumnya, Verdi Sambo merupakan dalang pembunuhan Brigadir Joshua yang juga tersangka pidana obstruction of justice yang telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya terhadap 97 anggota Polri yang menyebabkan mereka melakukan tindakan sesuai dengan kehendak Sambo dan mengakibatkan puluhan anggota tersebut diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Lalu pada Selasa pekan depan, rekonstruksi pembunuhan akan dilakukan di tempat kejadian perkara yang akan mempertemukan kelima tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua. Pertanyaannya kemudian, apakah penyidikan dan para tersangka tidak terbebani saat rekonstruksi terhadap Sambo yang notabene masih berstatus Jenderal Bintang 2 Polisi? Dan akankah pertaruhan 2 bintang milik Sambo yang telah redup di putusan sidang etik akan bersinar di sidang banding putusan etik nantinya? Ya, apa kabar Indonesia Malam kembali menemani Anda, pemirsa. Apa yang tadi saya sampaikan kepada Anda ini menjadi pengantar yang baik untuk melihat apa alasan Verdi Sambo mengajukan banding, pemirsa. Padahal ia juga sudah mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya dari institusi Polri. Tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini, pemirsa. Saya ada data yang ini akan menambah informasi kita. Ini poin sidang etik Verdi Sambo. Verdi Sambo dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Verdi Sambo juga diputuskan akan ditempatkan secara khusus di Makobrimob ini selama 21 hari, pemirsa. Ini poin-poin dalam sidang etik yang digelar beberapa waktu lalu, pemirsa. Dari Kamis hingga Jumat dini hari, sidang etik tersebut sudah dilakukan, bahkan juga menghasilkan keputusan Verdi Sambo dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya Verdi Sambo mengajukan banding, pemirsa, setelah dipecat tidak hormat oleh institusi Polri, pemirsa, padahal ia juga mengakui perbuatannya, bahkan juga mengundurkan diri dari institusi Polri. Ini akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, pemirsa. Bahkan juga rekonstruksi akan digelar beberapa hari ke depan, pemirsa. Sudah bersama saya kuasa hukum dari Brigadir Joshua di sini, Bang Martin. Selamat malam, Bang Martin, apa kabar? Kabar baik, Mbak Caca. Iya, Bang Saur Siagian juga yang merupakan inisiator Tampak juga sudah kembali lagi bersama dengan saya di studio TV One. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Mungkin sebelum saya ke Bang Saur, saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Bang Martin, kalau dari kuasa hukum, bagaimana sih mengartikan banding dari Verdi Sambo? Apakah mungkin ini ada alasan di balik ini? Apakah ada rencana di balik ini? Bagaimana? Ya, yang gini loh. Konsekuensi dari PTDH itu kan berarti Pak FS tidak akan bisa menggunakannya lagi embel-embel irjen itu ya. Itu yang paling penting. Kalau masalah kompensasi seperti pensiun segala macam, menurut saya itu tidak berarti lah buat Pak FS. Yang lebih berarti buat Pak FS adalah saat ini agar yang bersangkutan ketika diberhentikan secara hormat itu masih bisa menyandang status purnawirawan gitu ya. Nah, yang kedua, dengan adanya proses banding ini, ya kita kan nggak tahu apakah
dari kejaksaan nanti sudah akan tahap 2 atau tidak. Nah kalau sudah tahap 2 kan biasanya akan segera dilimpahkan ke persidangan, seminggu atau 2 minggu gitu ya. Nah saya lihat ini waktunya ada kemungkinan untuk terjadi hal seperti itu. Nah kalau terjadi seperti itu berarti kemungkinan Pak FS nanti pada saat persidangan masih menggunakan seragam. Itu mungkin yang dia mau. Kalau menurut Apa saya. kekhawatirannya kalau dia masih menyandang Jenderal Bintang 2, masih polisi aktif gitu? Seperti Apa kekhawatirannya? Seperti yang Pak Mahfud sampaikan kan ada 2 psiko kan? Psiko hierarki sama satu lagi psiko psikologi. Nah, memang dalam hal ini lembaga kehakiman itu terpisah dengan eksekutif ya, polisi kan eksekutif di bawah presiden. Tapi tetap Mbak Caca, ketika orang datang dengan seragam itu tetap mencerminkan satu institusi, apalagi kalau pangkatnya Jenderal Bintang 2. Itu menurut hemat saya. Nah, yang berikutnya ada lagi ini out of the box ya. Saya lihat mungkin saja Pak FS ingin mengetes atasan yang lebih tinggi lagi, bagaimana responnya, apakah sekejam itukah saya harus di PTDH, apakah tidak ada penilaian atas mungkin prestasi-prestasi saya di luar dari kejadian ini gitu ya. Dan mungkin saja Pak FS punya bargaining juga yang kita nggak tahu. Nah itu yang kemarin saya sempat bahas juga sama IPW Pak Mas Teguh Santoso. Kemungkinannya juga ada ke arah situ. Oke. Bang Saur, mengingat bahwa ini saja kita sudah akhirnya terbuka skenario seperti ini. Betul. Sebelum kita diberikan skenario tembak-menembak. Iya. Sebenarnya apakah ini juga punya relevansi bahwa ketika banding, jangan-jangan ada yang disusun rencana di balik ini. Atau mungkin ini hak dari seorang anggota Polri banding sebelum di PTDH, bagaimana? Si FS ini kan dia tersangka pembunuh direncanakan. Dan dia juga menskenariokan untuk menutupi seluruh kejahatannya. Yang terakhir kan kita lihat ada surat itu Mbak Caca. Dia bilang dengan lantang lagi nih, saya minta maaf kepada institusi saya, kepada senior saya, kepada pangkat dan macam-macam. Dan bahkan kita dengar sendiri juga dia mengundurkan diri dari kepolisian. Tetapi menarik, kalau memang dia sudah mengecewakan institusinya, yang mempermalukan institusinya, kemudian telah diputus kode etik dengan tidak hormat, kemudian banding, di mana moralnya? Itu yang saya bilang. Nah maksud saya kita jangan lagi dijebak. Bayangkan hampir semua lembaga. Kemudian terseret ada 98 orang sekarang, kemudian terancam Mbak Caca nasibnya. Mungkin ada sekian obstruction of justice, tetapi yang kena kode etik ini barangkali akan stuck karirnya. Tetapi jangan lupa bagaimana rebound polisi kita sekarang ini, saya tidak tahu berapa lama. Ini hari Minggu, malam Minggu yang mestinya hak konstitusional kita istirahat karena ada tanggung jawab kita juga harus kita diskusikan ini. Nah sekarang itu yang saya bilang. Nah oleh karena itu saya pikir tidak apa-apa, dia toh punya baru usaha yang kita ingatkan juga kepada penyidik. Jangan sampai kemudian kelihatannya sudah awalnya terang benderang, kemudian kayaknya masih agak sedikit ditutup ini. Misalnya pemeriksaan PC misalnya. 4 orang itu terang benderang, sudah ditahan. Kenapa ini tidak ditahan? Kalau memang alasannya penyakit, bukan alasannya kemudian tidak ditahan. Dibantarkan ke kepolisian, ke rumah sakit polisi. Ini cek, ini sakit apa tidak Mbak Caca. Orang itu diperiksa 12 jam, bukan berarti itu 12 jam meratur diperiksa. Ada jeda, ada istirahat, dikasih makan. Dan kemudian di kantor polisi itu juga sudah standar hak asasi manusia. Nah maksud kita jangan kita terjebak lagi, maksud saya ada korban-korban baru lagi dengan strategi ini. Sekalipun secara normatif saya bilang dia berhak saja, tetapi tidak pernah ada konsistensi. Nah oleh karena itu makanya saya pikir jangan sampai lagi kemudian penyidik dijebak dan kemudian juga publik dijebak. Itu menurut saya. Iya, sekarang saya sudah tersambung dengan penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Selamat malam Mbak Caca. Ya, saya panggil Pak Arianto ya, begitu benarkah? Iya. Ya, Pak Arianto, hari ini dari kuasa hukum Verdi Sambo sudah mengatakan bahwa pendamping di Divkum Polri sudah resmi mengajukan banding. Nah, kalau suara dari Kapolri ini seperti apa ini Pak? Ya itu kita kan memproses ini dengan proses kode etik ya, Komisi Kode Etik itu di pasal 111 itu mengada kepada
terduga pelanggar diberi kesempatan yang diancam PTDH ya, diberi kesempatan untuk mengundurkan diri. Tetapi pengunduran diri itu juga harus pakai pertimbangan. Pertimbangannya adalah dia sudah bekerja 20 tahun, terus berkelakuan baik, terus tidak mau merugikan nama institusi, dan yang terakhir tidak terancam dengan pidana 5 tahun maksimal. Nah itu kan ancaman pidananya kan besar sekali ya. Jadi mengundurkan diri ini udah otomatis nggak bisa dipakai. Kemudian bandingnya, kalau untuk bandingnya itu hak dia juga kan, karena di dalam mekanisme kode etik itu kan memang diberi kesempatan banding gitu ya. Dan tapi kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan beliau itu terlalu parah sekali ya itu ya, karena dia tidak hanya kena pidana saja, pidananya kan memang belum diputuskan ya yang merencanakan pembunuhan itu. Tapi di dalam kode etik kemarin itu tampaknya tidak mengacu kepada dia telah melakukan pidana itu, karena belum inkrah kan putusannya. Makanya kepada pelanggaran yang sangat berat. Ini pelanggaran kode etik yang paling berat ini hitungannya ya. Karena melakukan pembunuhan, kemudian melanggar menyalahgunakan kewenangannya, sewenang-wenang, bahkan menghilangkan nyawa orang, dan sangat merugikan nama institusi. Itu sudah paling berat dan sudah pantas lah apabila dia di PTDH. Tetapi untuk mengajukan banding itu hak dia, memang nggak apa-apa. Nanti kan akan diperiksa lagi. Dan saya yakin yang periksa itu kan itu juga. Jadi menurut saya ini sebenarnya ya kenapa beliau itu kok nggak konsisten gitu ya. Pertama kali dulu mau mundur, kemarin bikin surat, kemudian dulu mengakui sudah bertanggung jawab pada tindakannya itu, tapi dia menggunakan haknya terakhir. Saya sebutnya ini sebagai jurus terakhir lah yang bisa dilakukan oleh beliau itu untuk menunjukkan bahwa dia itu masih ingin menjadi polisi gitu ya, dan kurang menyadari atas kesalahannya yang kemarin. Saya kira maklum saja itu karena kemarin itu kan dia juga hilaf ya, di luar kendali, sehingga setelah itu kemudian dia baru sadar, tapi sayangnya dengan cara yang tidak jantan, yaitu merekayasa supaya jejaknya hilang dan menyeret-nyeret yang lain, yaitu jadi sangat besar sekali ya. Jadi saya pikir usaha banding itu adalah hak dia, tetapi hasilnya saya kira akan jauh lah untuk berhasil untuk bisa dia bebas dari PTDH itu. Baik Pak, keputusan banding kan sudah dikeluarkan hari ini, maksudnya tim kuasa hukum sudah resmi untuk banding. Tapi untuk memenuhi memori banding ini secara aturan ini benarkah bahwa diberikan waktu 21 hari untuk menyiapkan memori banding? Lama juga ya Pak ya? Enggak, itu maksimal tuh, itu maksimal. Itu paling lama itu segitu. Jadi seperti sidangnya itu kan dibikin kode etik berapa hari, kan aturannya kan gitu. Itu hitungannya dulu kan standar paling lambat 3 hari dia ngajukan banding. Kemudian diberi kesempatan untuk waktu ini sampai sekian hari gitu. Terus kemudian panitianya juga sekian hari gitu. Tapi kalau seperti kemarin itu kan sidang kode etik itu 1 hari bisa diputus selesai itu gitu. Jadi memang aturannya begitu ya. Jadi kita lihat saja nanti apakah itu aturan bisa dipercepat gitu ya. Mudah-mudahan dia kan yang menyampaikan memori banding kan juga pendampingnya kan. Pendampingnya kalau seandainya dari Divkum, dia juga bisa percepat juga itu. Gitu kan. Kan yang bikin dia juga gitu. Berarti tidak jadi ada. Dia lah kalau. Berarti kalau ini memperlama. Iya, Pak, mohon maaf. Ya? Kalaulah memang memori banding ini dari Divkum, mungkin nggak bahwa diperlama ini Pak prosesnya Pak hingga nanti ini masuk ke dalam persidangan Pak. Jadi rekonstruksi dan juga lain-lain, Verdi Sambo masih Jenderal Bintang 2 polisi. Ya saya kira itu mungkin bisa saja dikerang gitu. Tetapi saya kira yang menjadi pendamping pun juga dia tidak akan mengikuti irama daripada Bapak Sambo yang selama ini sudah membuat malu institusi gitu ya. Sehingga dia mungkin ya dia tidak akan mengamini apa yang dia lakukan lah gitu. Karena itu nanti kan akan menjadi catatan tersendiri untuk para pendampingnya itu, walaupun itu merupakan jalur hukum. Tapi ditinjau dari kepantasan ya, itu kan seperti kemarin itu contohnya sidang yang biasanya berapa hari aja 1 hari langsung diputus. Itu kan untuk menunjukkan ya bahwa komitmen polisi itu bekerja dengan baik. Nah, sama juga dengan nanti yang pendamping itu kalau bikin banding ya kalau memang dia bisa bikin sehari ya kenapa enggak kan.
Mungkin saya ke Bang Martin. Bang Martin, apakah ini menjadi kekhawatiran yang berlebihan dari kuasa hukum ketika takut ada jurus lain dari Verdi Sambo, mengingat bahwa kaki tangan dia kan sudah saat ini diperiksa, ditempatkan di tempat khusus. Verdi Sambo istrinya juga kemudian menjadi tersangka. Kasus ini juga disorot. Ini bagaimana? Ya, tadi kan istri jadi tersangka tapi kan tidak ditahan ya. Saya baru saja baca artikel pagi ini bagaimana di rutan daerah Jawa sana lah. Bagaimana mereka membuat program untuk gizi cukup gizi anak balita supaya anak balita yang ikut mamahnya ditahan di dalam rutan itu tercukupi gizinya. Nah inilah hukum untuk orang biasa nih. Nah, tapi kalau hukum untuk orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan ya mungkin berbeda, saya kurang tahu juga dengan dasar sakit tadi. Padahal setahu saya di rutan itu kan ada dokes juga. Jadi kalaupun ditahan sakit ya tinggal dicek, kalau memang tidak bisa ditangani di rutan, dibantarkan tadi kata abang kita Bang Saur. Nah itulah hukum yang fair ya, apalagi ada kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan secara cepat gitu kan, supaya bisa segera dilimpahkan. Nah itu mengenai Bu PC. Nah kalau untuk Pak Sambo saya pikir beliau sudah selesai ya. Makanya tadi ada kata-kata upaya terakhir ya, zero sum game itu ya. Jadi memang inilah yang digunakan bagaimana caranya untuk mengulur waktu ya, strategi ya, itu sah-sah saja, itu hak dia kok, hak konstitusional ya. Nah apakah kita khawatir atau enggak? Ya kalau kita sih enggak. Yang kita khawatirkan nanti kan yang memeriksa perkara di pengadilan apakah terganggu atau tidak ketika memeriksa perkara tersangkanya atau terdakwanya itu menggunakan seragam gitu kalau dimungkinkan dengan adanya proses ini. Ya. Seperti itu Mbak. Oke, Pak Rianto, boleh dikomentari dong Pak Rianto, mengingat memang banding ini kan masih berproses, sementara yang terdekat ini hari Selasa ada rekonstruksi sekaligus juga konfrontasi dengan Pak Sambo masih menjadi seorang jenderal bintang 2 ini. Bagaimana Pak? Secara psikologis bahkan hierarki Pak? Tidak masalah Bu. Itu kan kemarin Pak Sambo itu sekarang walaupun pakai pakaian dinas, pakai pakaian bintang 2, tapi kan sudah diputus PTDH. Saya kira sepenyidik pun tidak akan ragu-ragu. Kemarin dengan Pak Sambo dimasukkan di dalam tempat khusus ya, yang tadinya itu waktu itu hanya dinonaktifkan, tapi kemudian tidak dimasukkan di dalam tahanan ya, dalam tanda petik itu. Itu kan dia akan masih bisa mengintervensi itu penyidikan sehingga akan lambat waktu itu. Tapi setelah beliau itu dicopot dari jabatannya dan tidak punya jabatan, ya penyidikan jadi lancar, tidak ada gangguan itu, nggak ada gangguan psikologis menurut saya. Sudah berapa kali kan, di masa lalu juga banyak yang bintang 3, bintang 2, diproses juga biasa-biasa aja. Baik. Karena polisi kan duduk pada pidana umum. Jadi penyidik nggak akan terganggu dengan statusnya dia sekarang ini. Baik, mungkin saya sekarang ditahan dulu Pak Rianto. Sekarang saya sudah melihat di sini Prof. Muzakir, ahli hukum pidana kita. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya Prof, ini kita bahas mengenai upaya banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Seberapa besar sih peluang Verdi Sambo dalam banding ini, mengingat memang ada pertimbangan ya, seseorang bisa melakukan banding di tengah dia diancam PTDH, mulai dari memiliki prestasi, kinerja baik, berjasa kepada Polri. Nah, peluang Verdi Sambo ini bandingnya disetujui atau juga ditolak seperti apa Pak? Ya, kalau lihat dari sisi yang pertama adalah pengakuan-pengakuan yang diberikan sebelum atau pada saat pemeriksaan dan juga alat bukti yang telah ada ya, potensi untuk dikabulkan itu sangat kecil ya. Dikabulkan dalam konteks ini mungkin juga akan dibandingkan dengan jasa dan sebagainya gitu. Tetapi persoalan hukum yang hari ini adalah persoalan hukum yang berat gitu. Terutama terkait dengan pembunuhan berencana, konteksnya dan itu didahului dengan perbuatan pelanggaran kode etik gitu. Jadi kalau konsisten dengan kepolisian dengan bukti yang telah ada dan semuanya sudah dilakukan itu, saya berpendapat bahwa kemungkinan banding itu akan diterima, itu dalam arti kata diterima terus diringankan dari putusan yang sebelumnya sangat kecil kemungkinan. Tapi potensi itu ada ya, potensi itu ada. Kecil kemungkinan disebabkan karena apa? Pertama dengan alat bukti yang sudah cukup kuat atau kuat begitu. Yang kedua adalah itu tadi sudah ada pengakuan ya, sudah ada permohonan maaf ya. Kalau itu kemudian tiba-tiba berubah nih, menurut saya agak janggal. Kalau dalam kondisi etik itu kan puncaknya dari profesi itu kode etik gitu ya.
Jadi kalau ini tiba-tiba berubah, ini orang bertanya juga kepada institusi kepolisian, profesionalisme polisi di mana gitu. Karena apa? Standar kepolisian itu kalau saya sebagai pengajar hukum profesi itu selalu saya katakan, kode etik itu jargon utamanya di dalam membangun image profesionalitas dari sebuah organisasi profesi seperti hanya polisi. Walaupun profesi polisi bukan profesi yang sesungguhnya karena ada tugas-tugas negara, tetapi dia sudah masuk dalam dunia polisi yang profesional begitu. Jadi itu sulit menurut saya. Jadi kalau itu misalnya berkurang saja itu sudah orang akan sulit untuk percaya kalau temanya Presiden atau Pak Kapolri mengatakan bahwa pulihkan kembali image kepolisian. Saya kira kalau itu dikurangi sedikit saja, ya saya berpendapat bahwa ya memang orang sudah mulai tidak percaya pada polisi yang sebenar-benarnya karena ternyata proses kode etik aja seperti itu. Dan saya juga khawatir sebagaimana yang setelah dikemukakan tadi, bagaimana kalau sidang nanti masih pakaian seragam begitu. Itu apa istilah bahasanya beban buat penegak hukum ya, secara psikologis saja gitu. Oke, nanti akan saya tanya kepada Bang Saur, bahkan juga Pak Arianto tadi bahwa bagaimana kalau sidang masih pakai seragam lengkap dengan 2 bintang di pundak. Kenapa tidak kemarin ketika Sambo mengajukan pengunduran diri langsung saja diterima? Toh sudah selesai kan di sini, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Sesaat lagi kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam.